Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI Bengkulu, nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat harus senantiasa kita budayakan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan urgent sekali untuk kita lakukan, karena jika tidak segera kita lakukan, maka nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat ini hanya akan menjadi sebuah cerita di generasi yang akan mendatang. Maka kita sebagai generasi muda khususnya harus melestarikan setiap adat dan budaya khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, ini sangat berkaitan dengan tema Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, yaitu seni budaya Sarafal Anak. Nah, pasti sudah banyak dari pemirsa di rumah yang mengetahui atau bahkan belum terlalu paham mengenai Sarafal Anam ini. Maka kita akan berbincang-bincang lebih lanjut selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya, Khusus Siregar di Brendo TVRI Bengkulu. Sudah hadir juga ketiga narasumber di studio TVRI Bengkulu. Saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama ada Pak Yuhyan Sauri. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Wak be ya, manggilnya biar akrab ya. Apa yang lebih mantap, lebih enak ya? Oh, iya. Selanjutnya ada Bang Foni Satria Dayan. Bang nih kan, karena udah terlalu jauh kayaknya. Terus yang ketiga ada Pak Syarifuddin Bidin. Ya. Semuanya dari anggota grup himpunan seni adat Bulang. Iya, Pagar Dewa. Pagar Dewa. Jadi, yang tempatnya di Pagar Dewa di Kota Bengkulu, pemirsa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu berkenaan dengan Sarafal Anam, tapi sebelum lebih jauh, saya ingin ke Pak Yuhyan dulu nih. Panggilannya apa? Oh, Yan ya, Pak Yan. Pak Yan ya. Pak Yan, jadi Sarafal Anam ini sebenarnya apa? Ceritanya sama mana dulu nih sebenarnya sehingga bisa jadi adat dan seni budaya asli dari Kota Bengkulu ini? Bisa diceritakan dikit kepada masyarakat dan juga pemirsa di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa TVRI, baik yang di rumah maupun dimanapun berada. Kami mencoba untuk mengulas kembali bahwa Sarafal Anam ini adalah salah satu seni budaya atau adat, termasuk bagian dari adat, khususnya seni adat Bulang. Bulang ini makanya disingkat dengan HISAB, Himpunan Seni Adat Bulang. Seni adat Bulang. Untuk khusus Kelurahan Pagar Dewa. Kalau dulu Desa Pagar Dewa. Ini diperkirakan bahwa Sarafal Anam di Kelurahan Pagar Dewa itu mungkin adanya mungkin sebelum Indonesia ini merdeka. Sebelum merdeka udah ada ya, Pak? Sudah ada. Karena mengingat ini seni ini dilantunkan atau dibawa dengan gendang atau rebana itu dengan gaya Islami. Oke, jadi erat kaitan dengan keagamaan juga ya, Pak? Dikaitkan karena ya mungkin dulu pujian-pujian terhadap sesembahan orang-orang zaman dahulu. Jadi setelah masuk Islam, mungkin di abad-abad 16-17an itu berkembang agama Islam disebarkan mungkin dari Aceh sampailah ke Bengkulu. Jadi pada saat itu para ulama menggunakan kebudayaan-kebudayaan ini untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam, sehingga syair-syairnya itu mengikuti daripada kitab berjanji, pujian-pujian kepada Rasulullah, terus kepada tentang kelahiran, tentang perjalanan kehidupan daripada keluarga daripada Rasulullah, sehingga syair-syairnya itu tidak lebih dari membanggakan atau menggembirakan bahwa kita mempunyai tauladan yang baik pada Rasulullah SAW. Nah, ini Wak Yan pertama kali yang bawakan kesenian ini memang asli kita yang menemukannya, atau ada memang sekelompok orang dari luar yang membawanya, itu seperti apa sebenarnya, Wak? Kalau secara ini kan seni hisab atau seni Sarafal Anam ini khusus
adanya di masyarakat Bulang. Masa Bulang itu menurut ceritanya itu kan ada 9 beradik, nah, yang kami ini termasuk yang ke-8-nya. Nah, itu yang pekerja terus masuk yang di Linggau, yang di mana-mana itu kan pecahannya ke sini. Jadi khusus untuk seni adat bagian dari seni adat orang Bulang. Nah, khusus di daerah Kota Bengkulu ini menyebarnya sampai ke Betungan kayak ini tuh ada semua pada dulunya. Sekarang udah pada ini hampir mungkin hampir hilang karena penerusnya nggak dilestarikan. Nah itu. Oke, nah selanjutnya saya ingin ke Wak Saripudin nih Pak. Wak Sarip, apa nih Bang? Iya. Wak Sarip. Nah, Wak Sarip, tadi kan Wak Yan tadi nyampaikan kalau keturunan Bulangnya ada 9 tuh kan. Nah, dan termasuk yang di Pagardewa ini keturunan ke-8. Nah, ini penyebarannya nih dari 9 keturunan ini kemana aja nih beranak-beranak ini Pak? Yang tentunya juga melestarikan kebudayaan Sarafal Anam. Ya, ini. Ya, terima kasih ya. Yang penyebarannya ini sebenarnya keseluruhan yang namanya Bulang, keseluruhannya. Jadi di situ sama sekalinya ada sama sekali yang seni adat Bulang di ini kan. seni ini. Jadi cuman cara-caranya baik berbeda-beda. Teknik memainkan Teknik bermainkan termasuk lagu-lagunya ini beda. Beda-beda. Kalau itu keseluruhannya ada sama sekali. Oke. Masuk Bulang. Nah, Wak Sarip, kalau awalnya kan memang ini bisa dikatakan keturunan dari Bulang ini kan. Kalau sekarang nih yang mainkan Sarafal Anam ini, apakah memang khusus kelompok Bulang ataupun keturunan dari Bulang ini sendiri atau sekarang sudah menyebar juga dengan yang lain-lain? Ya sekarang kalau sudah menyebar keseluruhan Sampai ke Malaysia, Bang. Yo. Sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia. Artinya sudah dimainkan juga oleh Menyebar. orang-orang lain gitu. Iya. Oke, saya ingin ke Bang Foni nih, Bang Foni. Untuk menampilkan Sarafal Anam nih, Bang, biasanya di acara-acara seperti apa itu, Bang? Dan pertunjukan ini bentuknya seperti apa? Mungkin kan masyarakat kita yang belum tahu mungkin, walaupun saya yakin juga sebagian besar dan mayoritas sudah pernah melihat secara langsung Sarafal Anam penampilannya seperti apa. Bisa dijelaskan, Bang? Ya. Kalau untuk penampilan Sarafal Anam ini sendiri, kalau sebenarnya dari zaman dahulu pun lebih banyak kalau kita himpunan seni adat Bulang atau yang bisa dikatakan dari suku Lembak secara pribadi, kita sih lebih menampilkannya kepada adat pernikahan, walimatul ursi dan juga akikahan. Nah, tapi di sini ada beberapa perbedaan dibandingkan di tempat lain. Ya. Di tempat kita sendiri mungkin kalau misalnya di acara walimatul ursi atau ada pernikahan, kita ada namanya malam napa. Nah, apa tuh malam napa? Napa itu ya bisa dikategorikan sih berdendang juga sih, ibaratnya mendendangkan atau melantunkan pujian-pujian kepada Rasulullah melalui kitab Maulid ini, menyanyikan hikayat-hikayat ya, hikayat-hikayat Rasulullah SAW ini, dan juga untuk mengembirakan daripada yang si punya Sohibul Hajat. Yang Mungkin punya untuk acara yang ya, Pak. di sekitaran Pagardewa secara pribadi, mungkin Pagardewa, Sukarami, Dusun Besar Jembatan Kecil pun mungkin masih ada yang namanya kesenian kita napa. Napa ini ada dua juga, bisa namanya kusi belawan. Kusi belawan ini bisa diartikan kelompok berlawan. Jadi untuk menarik minat daripada para undangan yang hadir itu supaya ikut menikmati daripada kesenian Sarafal Anam ini. Oh, jadi saling berlawan gitu dia. Ya. Oh, jadi adu mekanik. Adu kepandaian. Biasanya kalau kusi berlawan ini kita ya ada antar kelompok, namanya kan kelompok berlawan. Kusi kan bisa dikategorikan kelompok kan. Mungkin kita bisa mengundang contohnya dari Hisab Pagardewa mungkin melawan Perama dari Jembatan Kecil. Oh, ceritanya gitu. Oh, ada cerita-ceritanya juga. Ya, supaya untuk menarik minat itu tadi dan juga untuk ya sekalian untuk melatih ya hasil dari latihan Sarafal Anam ini. Oh, berarti untuk kreasi-kreasi ini yang jadi pembeda ya, Pak? Oh iya, benar. Pembeda antara daerah satu dengan daerah lain dengan Sarafal Anam ini. Untuk yang di Pagardewa sendiri, yang dihisap sendiri, di luar dari suku kita Lembak ada yang memainkan juga, Pak, di sana, Pak? Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita ada dua kelompok ya untuk himpunan seni adat Bulang Pagardewa ini. Ada kelompok Tue, sama ada kelompok Mude. Nah, kalau untuk kelompok Tue ini kurang lebih anggotanya itu sekitar 20 sampai 25 orang lagi yang aktif ya. Untuk usia di atas rata-rata 40 tahun ke atas. Ibaratnya sesepuh lah kalau kita bilang kan.
Nah, sedangkan untuk yang alhamdulillah untuk yang himpunan seni adat Bulang Pagar Dewa ini kita ada hisap mude. Nah, yang mude ini hampir 48 orang. Oh, campur 48 orang ini campur, ada sebagian asli suku Lembak Pagar Dewa, Sukarami, ada yang dari Medan juga. Wah, Medan. Ada dari Medan, ada dari Serawai, suku Serawai yang ikut bergabung dalam kesenian adat Bulang ini. Dan hampir semuanya Bang. ya termasuk juga ada pejabat juga yang ini, termasuk Pak Supriyanto, Ketua DPRD Kota Bengkulu juga sebagai anggota MUDE. Oke, kenapa saya menanyakan ini supaya nanti kalau ada yang berniatan untuk join, untuk bergabung, bisa lanjut. Kita akan bahas lebih lanjut dan lebih mendalam di segmen selanjutnya ya Bang. Oh, iya. Yang dibawa semua. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.